Baik, cuman kalau kita mau menggunakan nalar logika umum lah ya, bagaimana kita meyakini akhirat itu ada? Kalau kita bahas penalaran ke akhirat, sebenarnya itu sudah dimulai dari alam kubur. Alam kubur itu sebenarnya banyak ulama mengkategorikan fase awal menuju akhir. Baru nanti setelah alam kubur kita dibangkitkan pada saat kiamat. Kiamat dulu lah, maka terjadi kiamat. Di saat kiamat itulah muncul setelah yaumul kiamat ada yaumul ba'ats. Ba'ats itu kebangkitan. Pada saat kiamat itu kuburan-kuburan itu tempat orang yang sudah sekian lama berada di alam barzakh semua dihidupkan kembali untuk ba'ats. Mungkin semua hidup, mungkin udah ratusan miliar orang itu akan bangkit semua sebagai fase yaumul ba'ats, hari saatnya berbangkit. Kecuali kalau kita menyaksikan kiamat nanti. Kalau kita menyaksikan kiamat kita nggak perlu bangkit, orang kita hidup. Bagaimana suasana kiamat? Nah, nanti bisa kita lihat di surah Al-Qari'ah, di surah Al-Zalzalah, di surah Al-Qiyamah sendiri, di surah Al-Waqi'ah, gambaran kiamat mengerikan. Nah, setelah yaumul ba'ats baru ada yaumul mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia yang dibangkitkan kembali dari kematiannya. Semacam bangun dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di suatu padang mahsyar namanya. Segala bentuk jenis suku bangsa itu akan muncul dan dia datang ke yaumul mahsyar, terkumpul di suatu tempat yang cukup luas dengan bentuknya yang berbeda-beda. Ada yang dengan jalan di atas kepala, beberapa hadis menguraikan begitu ya. Ada yang kebesaran perut buncit, jalannya longsor-longsor, lengser-lengser menuju tempat perkumpulan yaumul mahsyar. Ada yang jalan tenang, selayaknya jalan ketika di bumi. Tergantung tingkat iman dan amalnya ketika di dunia. Sederhananya, kalau dia tergolong orang yang istiqomah dalam mengimani ajaran agamanya dan menjalankan amal-amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah, dia jalan normal. Ada satu kumpul di yaumul mahsyar. Dan sebaliknya, orang yang banyak melakukan perbuatan dosa, tidak mengikuti rambu-rambu kehidupan yang diperintahkan oleh Allah, melanggar semua larangan-larangan yang dinyatakan oleh Quran dan Sunnah, mereka kumpul dengan penampilan-penampilan fisik yang berbeda-beda. Intinya hina. Bisa jadi nanti jalan dengan perut ngesor-ngesor, jalan dengan kepala berdarah-darah. Itu hadis mengatakan seperti itu pada saat menuju yaumul mahsyar. Baru setelah yaumul mahsyar itu ada fase berikutnya namanya yaumul hisab. Hisab itu artinya hari memperhitungkan kita ini beratkan pahala atau beratkan dosa. Maka di situ kita dihadapkan dengan mizan, neraca penimbang apakah kita masuk fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang timbangan kebaikan pahalanya lebih berat, Allah ridha dan dia bahagia di sana, maksudnya itu di surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. Sebaliknya di surah Al-Qari'ah itu orang yang timbangan pahala kebaikannya ringan alias berat dosa fa ummuhu, maka dia akan masuk hawiya, neraka hawiya. Itu namanya yaumul hisab. Ada mizan di situ. Baru setelah yaumul hisab, fase terakhir adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Disitulah kita akan ditawarkan sirat, titian yang akan mengantarkan kita ke surga atau ke neraka. Itu yang terakhir, fase-fase kehidupan akhirat yang akan kita jalani nanti.
Dimulai dari kematian kita berada di alam kubur. Alam kubur itu sudah masuk kategori fase pertama dari akhirat sebelum mengalami kiamat.